Dengan bahagianya Rimuru menjawab, "Kalau begitu, ayo kita pergi Ciel. Dan mari kita kalahkan si idiot Yuki itu." Dengan kecepatan wifi tetangga, Rimuru telah tiba di tempat. Saat Rimuru sampai di situ, sudah ada gumpalan energi yang sangat besar sedang menuju Rimuru. Itu adalah serangan gabungan semua orang, bukannya panik. Rimuru langsung menelan semua itu. Yuki yang ada di belakang Rimuru saat melihat hal itu bertanya-tanya, "Nani, siapa kau?" Rimuru pun hanya menjawab pertanyaan Yuki dengan senyuman. Di situ Rimuru sedikit kaget dengan perubahan tubuh Ramirez yang sudah jadi besar. Sementara itu, saat melihat Rimuru, Ramirez emosi dan dia berkata, "Baga. "Kami sangat mengkhawatirkanmu, kau tahu Rimuru." Sedangkan Milling berkata, "Kau bersembunyi hanya untuk menakuti kami. Kau sungguh-sungguh busuk Rimuru. Bahkan kami mengira kau benar-benar telah dikirim ke masa depan." Sementara Ki hanya tersenyum seolah-olah dia tidak percaya jika yang ada di depannya adalah Rimuru. "Kau sangat hebat Rimuru. Kau bisa sesantai itu membatalkan serangan gabungan kami. Dan juga, apa-apaan penampilanmu itu? Sepertinya kau telah tumbuh sejak beberapa saat yang lalu." Jadi Pak, penampilan Rimuru sudah berubah. Rimuru kini seperti pria dewasa. Tapi tetap saja Rimuru nggak punya titik. Dengan menggarukkan kepalanya, Rimuru menjawab pertanyaan semua orang. "Aku tidak peduli dengan penampilanku saat ini, tapi yang pasti aku akan menyingkirkan Yuki. Maka dari itu, beri aku waktu sebentar Minasan." Setelah mengatakan itu, Rimuru berbalik menghadap Yuki. Semua orang yang ada di situ juga menyarungkan pedangnya dan mempercayakan pertarungan ini pada Rimuru. Yari. Tidak seperti sebelumnya, kini Rimuru lebih percaya diri. Rimuru pun mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada Yuki, "Sekarang, mari kita selesaikan permainan anak-anak ini Yuki-kun. Tidakkah kau berpikir ini waktu yang tepat untuk mengakhiri semua?" Dengan mata merah dan nada putus asa, Yuki menjawab, "Mustahil. Kenapa kau bisa balik Rimuru? Harusnya kau benar-benar tidak bisa kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau bisa melompati waktu. Tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu." Keputusasaan melanda jiwa Yuki. Yuki pun meletakkan semua kekuatannya ke dalam pedangnya dan langsung menebas Rimuru. Tidak seperti tadi, kini Rimuru sudah menjadi dewa. Tanpa menghindar, Rimuru mengelurkan tangan kirinya dan menahan tebasan Yuki hanya dengan 2 jari saja, yaitu jempol dan jari telunjuk. Dengan senyuman sinis, Rimuru langsung menendang Yuki. Setelah terhempas dari tendangan Rimuru, Yuki bangkit kembali dengan wajah yang sangat putus asa. Di situ Yuki berkata, "Apa-apaan kau ini? Siapa kau sebenarnya? Rimuru Tempest? Bukan. Apakah kau Veldanava?" Rimuru pun menjawab, "Siapa saya? Pertanyaan yang lucu. Saya adalah..." Sebelum Rimuru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba muncul sebuah cahaya membungkus semua orang. Cahaya itu berfungsi untuk melindungi semua orang dan menyembuhkan semua luka. Di satu sisi, mulai muncul juga cahaya gelap di belakang Rimuru, dan Rimuru mulai berjalan ke arah Yuki. Yuki yang ketakutan setengah mati berkata, "Berhenti, jangan mendekat." Yuki berusaha berjalan mundur sambil menyerang Rimuru, tapi semua serangan Yuki tidak dapat mengenai Rimuru. Rimuru berkata, "Menyerahlah, ini waktumu bertobat. Yuki-kun, renungkanlah keegoisan dan sifat kekanak-kanakanmu di dalam imaginary space." Tapi di situ Yuki masih tidak mau menyerah dengan sisa-sisa kekuatannya. Yuki mentransfer ke pedang Veldanava dan mencoba menebas Rimuru, tapi semuanya tetap saja sia-sia. Tebasan itu tidak bisa menyentuh tubuh Rimuru. Rimuru pun mengelurkan tangannya dan berkata, "Berhentilah merepotkanku Yuki-kun." Dalam sekejap, Rimuru melahap Yuki dan melemparkan Yuki ke dalam imaginary space. Finally, pertempuran terakhir berakhir dengan kemenangan Rimuru. Setahun telah berlalu sejak pertarungan Rimuru dan Yuki. Kekalahan Velda disiarkan ke seluruh dunia. Dan kini, dunia menganggap jika Rimuru adalah pahlawan yang telah menyelamatkan semua kekacauan ini. Keadaan dunia sekarang dipenuhi kegembiraan dan kedamaian. Setelah mengalahkan Yuki, Rimuru pun melepaskan Veldora dari imaginary space. Anehnya saat Veldora keluar, kedua kakak Veldora seperti nggak tertarik untuk menyiksa Veldora. Semua orang mulai balik ke negaranya masing-masing. Velgreen berniat jalan-jalan, my trip my adventure, untuk mencari seseorang yang menjadi reinkarnasi dari Rudra. Muncul tuh rumor ada pahlawan membawa pedang yang bisa bicara. Pahlawan itu juga bersama seorang iblis dan naga.
Di satu sisi, Vel'Zad bersama Guy ikutan balik ke kastilnya. Lalu untuk wilayah kekuasaan milik Milim, kini telah dipulihkan oleh Vel'Gaia. Dino yang sekarang bertugas sebagai bodyguard Milim. Kini masalah yang dihadapi Rimuru adalah ada 3 orang yang sedang melakukan perang suci demi ingin menjadi istri sah dari Rimuru. Mereka adalah Xion, Yuna, dan Milim. Tapi Rimuru nggak mau ambil pusing. Rimuru memilih santuy sambil minum teh bersama Chloe. Tempest yang sekarang jauh lebih modern daripada yang dulu. Ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Bahkan labirin yang sekarang banyak sekali peminatnya, Pak. Di satu sisi, orang dari dunia lain yang dikirim ke Isekai kini berada dalam perlindungan Rimuru. Dengan sifat kebapak-bapaan dari Rimuru, Rimuru memberikan edukasi kepada orang dari dunia lain dengan memasukkan mereka ke dalam sekolah di negara Ingrasia. Di sana mereka akan diajari cara bertahan hidup. Setelah mereka lulus dari sekolah, maka mereka bisa sesuka jidatnya milih bekerja di negara manapun. Orang dari dunia lain juga bisa bergabung dengan navigasi antar dimensi yang dipimpin oleh Mai. Kelompok atau organisasi itu bisa mereka gunakan agar mereka bisa balik ke dunia asalnya. Di lain cerita, Ramirez emosi karena dia nggak bisa balik ke bentuk anak-anaknya. Bisa sih bisa, Pak, cuma butuh ribuan tahun. Di sini kita balik lagi ke cerita di awal season 1 episode 1, yaitu seorang manusia bernama Satoru Mikami yang ditusuk oleh seseorang. Nggak perlu gua perjelas lagi ya, Pak, karena kalian sendiri juga sudah hafal tragedi berdarah itu. Di saat Satoru Mikami sekarat, Rimuru balik ke dunia asalnya. Di samping Satoru ada Tamura yang mengkhawatirkan keadaan Satoru. Dan tiba-tiba datanglah Rimuru. Di situ Rimuru berkata, "Minggirlah sebentar Tamura." Sontak saja Tamura kaget. Tamura berkata, "Siapa kau? Dari mana kau tahu namaku?" Namun Rimuru tidak menjawab pertanyaan Tamura. Rimuru hanya tersenyum menatap Tamura. Di situ Rimuru mengeluarkan dari sakunya ramuan penyembuh. Dan ramuan itu Rimuru tuang ke tubuh Satoru. Sontak saja luka bekas tusukan di tubuh Satoru sembuh dalam sekejap. Setelah itu Rimuru memfokuskan kesadarannya dan mentransfer keberadaan paralel berganda ke inti semu untuk ditransfer ke tubuh Satoru. Setelah semuanya sudah selesai, Rimuru pun balik ke Tempest lagi. Di sini Rimuru sudah memaafkan orang yang telah menusuk dirinya, tapi tidak dengan Diablo. Diablo sangat emosi. Dia tidak bisa memaafkan pelaku yang telah membunuh tuannya. Diablo membawa pelaku ke dunia Isekai, dan di sana Diablo melakukan Endless Pain atau penyiksaan tiada akhir kepada pelaku pembunuh Rimuru. Sebelum Rimuru pergi, Tamura bertanya lagi, "Siapa kau sebenarnya?" Rimuru menjawab, "Itu Tamura-kun, mulai sekarang hormati senpaimu dengan benar, oke? Dan jangan kau umbar kisah atau kemesraanmu di depannya. Lalu tentang permintaan senpaimu tentang komputernya, biar dia saja mengurus sendiri." Jadi otomatis permintaan yang dulu dibatalkan. Sontak saja Tamura kaget. Kenapa rahasia antara senpainya dengan dirinya bisa diketahui orang lain? Namun Rimuru tetap berjalan dan pergi dari tempat itu untuk menuju Tempest lagi. Di satu sisi Satoru dibawa ke rumah sakit. Setelah Satoru sadar dari pingsannya, Tamura menceritakan semua kronologi kepada Satoru. Tamura berkata, "Kau tahu senpai, waktu kau sekarat, tiba-tiba datang seorang wanita cantik berambut biru menyelamatkanmu. Terserah kau percaya atau tidak, tapi yang pasti kau tadi benar-benar ditusuk tahu. Kalau senpai masih tidak percaya, lihatlah jasmu yang penuh darah di sampingmu itu." Di sini Tamura menganggap Rimuru cewek, Pak. Saat mendengar hal itu, Satoru hanya tersenyum. Dia tahu jika wanita itu adalah Rimuru atau dirinya yang lain. Satoru menjawab, "Ngomong-ngomong Tamura, apakah kau akan percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku pergi ke dunia lain setelah aku mati?" Sontak saja Tamura terkejut, "Pak, apa yang kau bicarakan senpai? Tapi meskipun begitu, aku mempercayaimu senpai, karena wanita itu seperti senpai." "Oh iya, orang itu senpai bukan?" Dengan tersenyum lega, Satoru berkata, "Tamura, apakah kau ingin mendengarnya?" Tamura pun menjawab, "Yo senpai, silakan saja, aku akan senang mendengarnya." Satoru pun mulai bercerita, "Kalau begitu, dengarkan ini tentang petualanganku bereinkarnasi menjadi seorang slam dan Jeshitara Slam Datagen." Dan akhirnya guys, itulah cerita web novelnya. Tapi masih ada extra chapter, jadi gua minta kepada kalian untuk subscribe karena masih ada nih kelanjutannya. Oke, segitu aja. Gua Mr. D pamit. Bye bye.
Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Amin. Bye bye.